Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rafid Fajar dengan NIM 055288644 dari program studi S1 Ilmu Hukum UP BJJ UT Makassar. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan awal mediasi perceraian, yang mana untuk menjawab soal dari tugas 3 mata kuliah Hukum Islam dan acara peradilan agama. Berikut adalah tahapan awal mediasi perceraian. Yang pertama, pendaftaran gugatan, yang dimana perceraian itu dimulai dengan pendaftaran gugatan atau permohonan oleh pihak yang mengajukan perceraian ke pengadilan yang berwenang. Bagi yang pasangan muslim ke pengadilan agama dan yang non-muslim ke pengadilan negeri. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Setelah perkara didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan panggilan resmi kepada suami dan istri untuk hadir dalam sidang pertama pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sidang pertama dan pemeriksaan kehadiran. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan memeriksa identitas serta kehadiran para pihak bagi yang tergugat maupun yang menggugat. Jika kedua belah pihak hadir, maka hakim akan berupaya mendamaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Pada proses yang keempat, yakni penjelasan mengenai mediasi, hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai tujuan pelaksanaan mediasi ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses berlangsung, manfaat penyelesaian sengketa secara damai, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila para pihak tidak dapat menunjukkan iktikat baik dalam mengikuti mediasi. Pada proses yang kelima, yakni penunjukan atau pemilihan mediator. Para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi, baik dari hakim mediator yang terdaftar di pengadilan maupun mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan, mediator akan ditunjuk oleh ketua majelis dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan. Pada proses yang kelima, penyerahan resum perkara. Setiap pihak dapat menyampaikan resum singkat yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok sengketa yang diperselisihkan, serta bentuk penyelesaian yang diharapkan. Dokumen tersebut berfungsi untuk membantu mediator memahami substansi dan akar permasalahan sebelum proses perundingan dilaksanakan. Di proses yang ketujuh, yakni pertemuan mediasi pertama. Dalam pertemuan mediasi pertama ini, mediator memperkenalkan diri serta menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral, di mana mediator juga menerangkan prinsip kerahasiaan yang berlaku dalam mediasi dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian mediator mengidentifikasi isu-isu yang dapat dibahas dan dinegosiasikan, seperti kemungkinan perdamaian atau rujuk, hak asuh anak, nafkah istri, serta pembagian harta bersama apabila menjadi bagian dari tuntutan perkara. Dari ketujuh tahapan mediasi awal tersebut, maka hasilnya akan diperoleh beberapa di bawah ini. Yang pertama, mediasi berhasil, di mana semua pihak mencapai kesepakatan untuk damai, kemudian dituangkan dalam perjanjian damai, dan perkara dapat dicabut atau dikuatkan melalui akta perdamaian. Mediasi berhasil sebagian, yang mana para pihak mencapai kesepakatan pada beberapa aspek tertentu, seperti hak asuh anak, tetapi masih berselisih mengenai pokok perkara perceraian. Dan yang ketiga, mediasi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tahapan awal mediasi perceraian. Saya Muhammad Rafid Fajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.